Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Gabriel. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya terkait gelombang Schrödinger, yang mana kali ini kita akan mempelajari tentang interpretasi dari gelombang Schrödinger dalam dua subbab, yaitu nanti terkait dengan expectation value dan juga probabilitas menemukan partikel. Oke, nah aku share screen terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat seharusnya. Kita langsung masuk ke dalam materinya ya, teman-teman, yaitu materi terkait interpretasi gelombang Schrödinger. Oke, nah interpretasi, aku beri judul dulu ya. Interpretasi gelombang Schrödinger. Oke, nah interpretasi gelombang Schrödinger ini teman-teman ya, itu kita bagi ke dalam dua, yaitu adalah expectation value yang pertama, dan nanti kita akan membahas probabilitas menemukan partikel ya, pada rentang tertentu. Yang pertama ini kita akan membahas terkait expectation value terlebih dahulu. Ya. Nah, expectation value ini sebenarnya apa sih ya, teman-teman? Jadi, dalam mekanika kuantum ya, itu expectation value itu digunakan biasanya untuk memprediksi nilai rata-rata dari suatu besaran fisik. Yang mana nanti kita tuh expectation value ini ya, besaran fisik yang akan kita tinjau nanti misalnya adalah expectation value dari posisi ya. Nah, expectation value dari posisi ini biasanya dinotasikan dengan tanda seperti ini ya, teman-teman. Kemudian expectation value dari momentum ya. Dan nanti juga akan ada expectation value dari energi, teman-teman. Ya. Nah, ini semuanya adalah expectation value. Ya. Jadi expectation value ini, teman-teman, ya, ini juga digunakan untuk menentukan ya, misalkan posisi atau momentum suatu partikel yang kita itu nggak ketahui secara pasti dan kita nggak ketahui secara bersamaan. Jadi expectation value itu digunakan untuk memprediksi nilai rata-rata dari besaran-besaran ya, tiga besaran ini ya, posisi, momentum, dan juga energi. Ya, ini aku beri keterangan ini untuk posisi, ya, ini untuk momentum, dan ini untuk energi. Oke, nah expectation value ini teman-teman ya, kita langsung masuk aja ke dalam rumusnya ya. Jadi sudah ada rumusnya teman-teman. Sebenarnya expectation value ini tinggal nanti bagaimana keterampilan teman-teman itu uh, melakukan integral ya. Yang pertama ini expectation value posisi ya. Posisi ya. Nah, expectation value posisi ini teman-teman ya, itu dapat dinyatakan dengan ya, ini lambang expectation value posisi itu sama dengan integral dari rentang x1 sampai x2 untuk ya fungsi psi konjugat ya dikalikan dengan x dikalikan dengan fungsi psi umumnya. Oke, nah seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada sedikit tambahan ya. Ini tambahan pengetahuan aja. Bagaimana kalau posisi yang ingin tinjau itu adalah expectation value pada X kuadrat misalkan. Contohnya. Nah, berarti ini nanti ya teman-teman dari X1 sampai X2 diintegralkan. Nah, ini tetap sama ya. Fungsi psi konjugat dikalikan dengan hanya bedanya di sini nanti adalah X kuadrat teman-teman. Dikalikan dengan psi X. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, itu expectation value posisi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke expectation value dari uh, energi ya, teman-teman. Oke. Nah, expectation value dari energi ini ya dilambangkan seperti ini notasinya ya. Nah, ini adalah expectation value energi ya. Oke, expectation value energi ini teman-teman ya. Ini sudah ada rumusnya juga ya. Teman-teman sudah dapatkan di kelas di mana expectation value energi ini ya itu nanti teman-teman peroleh di mana
Expected value energi itu adalah integral ya. Sama teman-teman dari X1 hingga X2 ya. Untuk psi konjugat ya, dikalikan dengan, nah ini nanti dikalikan dengan ya, bilangan imajiner dikalikan dengan Habar dikalikan dengan do dari psi ya per do T ya. Nah, ini nanti dikalikan dengan dx. Oke. Nah, itu adalah expectation value untuk energi. Nah, sekarang kita masuk ke expectation value ya untuk momentum. Oke. Expectation value momentum ya. Nah, expectation value dari momentum ini teman-teman ya. Ah, ini juga sebenarnya cukup mirip dengan yang energi, hanya saja jangan sampai terbalik ya. Jadi nanti ini ya. Nah, ini sama teman-teman, expectation value momentum diintegral dari X1 hingga rentang X2 ya, dari psi konjugat kalikan dengan, nah di sini teman-teman ya, untuk momentum itu dia ada tanda negatifnya, min I Habar ya. Nah, ini nanti dikalikan dengan do psi ya. Nah, ini untuk momentum ya, itu berarti nanti dia dibagi dengan do X ya, dikalikan dengan dx. Jadi ada perbedaan teman-teman kalau teman-teman lihat antara momentum dan energi ya, di mana kalau energi ya teman-teman itu nanti dia diturunkan terhadap uh, variabel t secara parsial, kemudian kalau momentum itu nanti diturunkan terhadap variabel x secara parsial. Dan kalau momentum nanti ada lambang atau tanda negatif ya, maksudnya tanda negatif pada nilai dari I dikalikan dengan H barnya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, itu adalah untuk interpretasi dari gelombang Schrodinger untuk expectation value, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ya ke apa? Interpretasi gelombang Schrodinger, yaitu di bagian probabilitas ya, probabilitas menemukan partikel. Oke. Probabilitas menemukan partikel ya. Nah, ini probabilitas menemukan partikel ini teman-teman aku tulis ya. Ah, Berarti probabilitas untuk menemukan partikel dari A sampai dengan B. Oke? Nah, sekarang teman-teman ya, probabilitas menemukan partikel ini ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui terkait probabilitas, ya. Jadi, probabilitas menemukan partikel teman-teman itu bisa kita tentukan dalam rentang tertentu ya. Sehingga ada beberapa poin yang harus diperhatikan di sini akan aku tulis ya. Yang pertama itu ya, bahwa sifat-sifat probabilitas itu dia itu harus bernilai positif ya, bernilai positif. Nah, bernilai positif antara nol sampai dengan satu. Oke, itu syarat pertama. Syarat keduanya ya, dia itu bernilai real ya, ya. Jadi dia tidak imajiner, bahasa lainnya. Tidak mungkin imajiner. Oke. Nah, yang ketiga itu teman-teman, dia itu bisa bernilai tunggal ya. Bernilai tunggal pada kondisi tertentu. Oke. Nah, jadi gimana maksud dari probabilitas ini ya? Jadi teman-teman, kalau kita menggunakan fungsi gelombang, ya, fungsi gelombang itu kan dinyatakan dengan psi, teman-teman. Psi ini kan sebenarnya adalah fungsi gelombang, oke? Nah,
Sebelum kita mencari probabilitas, kita itu harus menentukan yang namanya itu densitas probabilitas, teman-teman. Jadi ada yang namanya itu densitas probabilitas. Ya. Nah, densitas probabilitas ini, teman-teman, ya, ini dinotasikan dengan P, ya, di mana densitas probabilitas ini itu bisa terbagi atas dua jenis, ya. Yang pertama itu adalah densitas probabilitas ketika dia fungsi real di sini, dan densitas probabilitas ketika dia bernilai imajiner. Oke. Nah, apa bedanya? Ya, teman-teman pasti sudah memahaminya juga di kelas, di mana kalau dia real, teman-teman, berarti densitas probabilitasnya itu akan sama dengan psi kalikan dengan psi, atau densitas probabilitasnya itu adalah psi kuadrat. Ya, nah ini untuk fungsi yang real. Ya, oke. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ya imajiner? Nah, imajiner ini, teman-teman, berarti nanti ya densitas probabilitasnya adalah psi dikalikan dengan psi konjugat, ya, yang artinya psi konjugat ini sebenarnya, nah ini aku beri keterangan ya di sampingnya, di mana psi konjugat ini, ya misalkan kita punya psi, ya, nah ini aku tulis misalkan ya, misal ya, eh, aku punya psi itu katakanlah a plus ib, ya. Nah, a plus ib ini, teman-teman, ya, A plus IB ini, sebentar aku perbaiki tulisanku. Nah, A plus IB ini, I-nya ini imajiner, teman-teman. Sehingga, ya, untuk psi konjugatnya, ya, itu akan sama dengan A negatif IB. Jadi perbedaannya terlihat ya, teman-teman. Di sini A plus IB, di sini adalah A min IB. Ya. Sehingga untuk yang bilangan imajiner, ya, ini dia densitas probabilitasnya adalah A. Densitas probabilitasnya adalah psi dikalikan dengan psi konjugat. Nah, ini adalah imajiner. Oke, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas latihan soal, tapi aku mungkin juga sedikit ya, sedikit memberikan tambahan nih, ya, misalkan terkait densitas probabilitas, ya. Misalkan yang pertama, ya, aku punya, katakanlah, ini fungsi gelombang, ya, fungsi gelombang dari fungsi X, ya, itu A kalikan dengan, sorry, A kalikan dengan E, ya. Nah, ini pangkat min I K X. Nah, berarti, teman-teman, berapa densitas probabilitasnya? Nah, berarti densitas probabilitasnya itu adalah psi kalikan dengan psi konjugat. Berarti ini sama saja seperti A kalikan dengan E pangkat min I K X dikalikan dengan A kalikan dengan E pangkat plus I K X. Sehingga nanti, teman-teman, ya, ini hasilnya nanti untuk densitas probabilitasnya itu adalah A kuadrat kalikan dengan E pangkat nol, ya. Sehingga nanti hasilnya ini, ya, akan sama dengan A kuadrat, dan inilah densitas probabilitasnya. Oke, seperti itu, teman-teman, ya. Nah, cukup mudah ya. Nah, misalkan lagi aku punya, ya, katakanlah suatu fungsi gelombang, fungsi gelombang X, misalkan dia itu adalah eh, A kali E pangkat X. Nah, ini, teman-teman, ini adalah fungsi real, ya. Kalau tadi kan ini fungsi imajiner ya, teman-teman. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda ya, teman-teman. Jadi kalau dia fungsi real di sini,
Ya, berarti kita akan menggunakan densitas probabilitas di mana P akan sama dengan psi kalikan dengan psi. Ya. Artinya ini kan sama saja dengan A kali E pangkat kx kalikan dengan A kali E pangkat kx. Berarti nanti densitas probabilitasnya adalah A kuadrat ya dikalikan dengan E pangkat 2kx. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Seperti itu saja sebenarnya. Oke, nah itulah yang dapat aku bahas ya terkait dengan interpretasi gelombang Schrödinger. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas latihan soal dari interpretasi gelombang Schrödinger ya yang aku ambil dari soal-soal ujian tahun sebelumnya ya akan kita bahas soal-soal expectation value dan juga soal-soal densitas probabilitas dan mencari probabilitas partikel pada rentang tertentu. Oke, teman-teman, aku ucapkan terima kasih. Silakan disimak untuk pembahasan soal di video berikutnya. Sampai jumpa.